Halo geng, balik lagi kita di sini. Kali ini kita Kerinci. Selamat menonton. Sejarah Kerinci. Kabupaten Kerinci adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kerinci ditetapkan sebagai kabupaten sejak awal berdirinya Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan di Sungai Penuh. Pada tahun 2011, pusat pemerintahan berpindah ke Siulak. Nama Kerinci berasal dari bahasa Tamil yaitu Kurinci, yang merupakan nama bunga yang tumbuh di daerah pegunungan India Selatan. Catatan China menyebut ada sebuah negeri bernama Koying yang berdiri pada abad 2 sebelum Masehi. Negeri ini terletak di sebuah dataran tinggi dan memiliki gunung berapi. Beberapa ahli berpendapat bahwa Koying identik dengan dataran tinggi Kerinci. Abad 14 Masehi, Kerajaan Dharmasraya mulai menetapkan undang-undang kepada para kepala suku atau luhah di setiap dusun di selunjur bumi Kurinci. Kepala suku tersebut disebut sebagai Depati sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Menurut Uli Kozok, negeri Kurinci atau Kerinci tidak sepenuhnya di bawah kendali Dharmasraya. Para Depati tetap memiliki hak penuh atas kekuasaannya. Penetapan undang-undang disebabkan Kerajaan Dharmasraya ingin menguasai perdagangan emas yang saat itu melimpah ruah di bumi Kerinci. Abad 15 Masehi, Kerajaan Jambi mulai memegang kendali atas para Depati di bumi Kerinci. Kerajaan Jambi yang berada di Tanah Pilih, kota Jambi sekarang, menunjuk Pangeran Temenggung Kebul di Bukit sebagai wakil Kerajaan Jambi di wilayah hulu berkedudukan di Muaro Masumai, untuk mengontrol dan mengendalikan para Depati di Kerinci Rendah dan Kerinci Tinggi. Para Depati yang dulunya terpisah-pisah dalam sebuah kampung atau kelompok kecil disatukan dalam pemerintahan yang dibuat oleh Kerajaan Jambi. Pemerintahan ini disebut dengan Pemerintahan Depati IV, berpusat di Sandaran Agung. Abad 16 M, terjadinya perjanjian di Bukit Sitinjau Laut antara Kesultanan Jambi yang diwakili oleh Pangeran Temenggung, Kesultanan Indrapura diwakili oleh Sultan Muhammad Syah dikenal dengan sebutan Tuanku Berdarah Putih, dan Alam Kerinci diwakili oleh Depati Rencong Telang dan Depati Rajo Mudo. Isi perjanjian tersebut intinya untuk saling menjaga keamanan antar tiga wilayah, sebab saat itu banyak para penyamun dan perompak yang berada di jalur perdagangan antara Kerinci Indrapura maupun Kerinci Jambi. Abad 17 Masehi, terbentuk pemerintahan Mendaponan Selapan Helai Kain yang berpusat di hamparan Rawang, serta beberapa wilayah otonomi tersendiri seperti Tigol Luhah Tanah Sekudung di Siulak, Pegawai Jenang Pegawai Raja di Sungai Penuh. Tahun 1901 M, Belanda mulai masuk ke Alam Kerinci melewati Renah Manjuto di Lempur hingga terjadi peperangan dengan beberapa pasukan Belanda. Pasukan Belanda gagal memasuki Alam Kerinci. Tahun 1903 Masehi, Belanda berhasil membujuk Sultan Rusli, Tuanku Rejen sekaligus menjabat Sultan Indrapura, untuk membawa pasukan Belanda ke Alam Kerinci dengan tujuan agar tidak terjadi perlawanan dari rakyat Kerinci. Ternyata yang terjadi, dengan tujuan agar tidak terjadi perlawanan dari rakyat Kerinci. Ternyata yang terjadi sebaliknya, perlawanan rakyat Kerinci begitu hebatnya hingga terjadi peperangan selama 3 bulan di Pulau Tengah. Peperangan Pulau Tengah di bawah komando Depati Parbo memakan korban perempuan dan anak-anak yang begitu banyak setelah Belanda membakar habis kampung tersebut. Tahun 1904 Masehi, Kerinci takluk di bawah pemerintahan Belanda setelah kalah perang dan Depati Parbo dibuang ke Ternate. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kerinci masuk ke dalam Karesidenan Jambi. Tahun 1904 sampai tahun 1921, kemudian berganti di bawah Karesidenan Sumatera Weskus, tahun 1921 sampai tahun 1942. Pada masa itu, Kerinci dijadikan wilayah setingkat Onderafdeling yang dinamakan Onderafdeling Kerinci Indrapura. Setelah kemerdekaan,
Status administratifnya dijadikan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Sedangkan Kerinci sendiri diberi status daerah administratif setingkat kewedanaan. Kewedanan Kerinci terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kerinci Hulu terdiri dari Kemendapoan Danau Bento, Kemendapoan Natasari, Kemendapoan Siulak, wilayah adat Tanah Sekudung, serta Kemendapoan Semurup. Kecamatan Kerinci Tengah terdiri dari Kemendapoan Depati 7, Kemendapoan Kemantan, Kemendapoan Rawang, Kemendapoan Sungai Tutung, Kemendapoan Limo Dusun, Kemendapoan Penawar, Kemendapoan Hiang, dan Kemendapoan Keliling Danau. Kecamatan Kerinci Hilir terdiri dari Kemendapoan Sleman, Kemendapoan Tiga Helai Kain, Kemendapoan Lempur, dan Kemendapoan Lolo. Pada tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi 3 provinsi, Sumatera Barat, meliputi daerah Darek Minangkabau dan Rantau Pesisir Riau, meliputi wilayah Kesultanan Siak, Pelalawan, Rokan, Indragiri, Riau Lingga, ditambah Rantau Hilir Minangkabau, Kampar dan Kuantan. Jambi meliputi bekas wilayah Kesultanan Jambi ditambah pecahan dari Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Tahun 1970, sistem kemendapoan setingkat kelurahan yang telah dipakai sejak ratusan tahun lalu dihapuskan. Istilah dusun diganti menjadi desa. Nama Kerinci berasal dari bahasa Tamil Kurinci. Tanah Tamil dapat dibagi menjadi 4 kawasan yang dinamakan menurut bunga yang khas untuk masing-masing daerah. Bunga yang khas untuk daerah pegunungan ialah bunga Kurinci Latin Strobilanthus. Dengan demikian, Kurinci juga berarti kawasan pegunungan. Zaman dahulu, Sumatera dikenal dengan istilah Swarnatwipa atau Swarna Bumi Tanah atau Pulau Emas. Kala itu Kerinci, Lebong, dan Minangkabau menjadi wilayah penghasil emas utama di Indonesia walaupun kebanyakan sumber emas terdapat di luar Kabupaten Kerinci di daerah Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Di daerah Kerinci banyak ditemukan batu-batuan megalitik dari zaman perunggu, Bronze Age, dengan pengaruh Buddha termasuk keramik Tiongkok. Hal ini menunjukkan wilayah ini telah banyak berhubungan dengan dunia luar. Awalnya, Kerinci adalah nama sebuah gunung dan danau, Tasik, tetapi kemudian wilayah yang berada di sekitarnya disebut dengan nama yang sama. Dengan begitu daerahnya disebut sebagai Kerinci, Kinci atau Kince atau Kincai dalam bahasa setempat, dan penduduknya pun disebut sebagai orang Kerinci. Budaya. Masyarakat Kerinci menganut sistem adat matrilineal. Rumah suku Kerinci disebut larik, yang terdiri dari beberapa deretan rumah petak yang bersambung-sambung dan dihuni oleh beberapa keluarga yang masih satu keturunan. Suku Kerinci memiliki banyak tarian tradisional seperti tarian asyik naik mahligai, mandi taman, ngayun luci. Tarian ini merupakan peninggalan dari tradisi animisme. Setelah masuknya Islam, berkembang tarian yang lebih islami seperti tari ranggung, sike rebana, dan iyo-iyo. Suku Kerinci juga memiliki sastra lisan yang tertuang dalam bentuk teil, barendi, mantau, nyaho, kunun, dan kebah. Selain itu, suku Kerinci memiliki seni bela diri dan permainan tradisional seperti pencaksilat dan ngadu tanduk. Bahasa-bahasa Kerinci termasuk salah satu anak cabang bahasa Austronesia yang dekat dengan bahasa Minangkabau. Ada lebih dari 130 dialek bahasa yang berbeda di tiap-tiap desa di daerah Kerinci. Arti lambang dasar biru menunjukkan daerah Kerinci yang terletak di atas pegunungan latar belakang skep Gunung Kerinci, menunjukkan keagungan sejarah dan kebudayaan masjid, melambangkan ketakwaan masyarakat Kerinci terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jenjang tingkat 5, menunjukkan jiwa Pancasila. Gong, menunjukkan persatuan dan kesatuan serta ketinggian seni budaya keris, melambangkan kepahlawanan rakyat Kerinci dan keadilan penguasanya. Padi, 10 butir
butir sebelah kiri menunjukkan tanggal 10, 11 butir sebelah kanan menunjukkan bulan 11 atau November. Daun teh 5 helai sebelah kiri, 8 helai sebelah kanan, keduanya menunjukkan angka 58. Dari kedua hasil pertanian dan perkebunan tersebut, padi dan de tercermin waktu kelahiran daerah Kabupaten Kerinci, yaitu tanggal 10 November tahun 1958. 4 buah kunci melambangkan penguasa adat di Kerinci yang disebut orang 4 jenis, yaitu Depati Ninik Mamak, orang tua cerdik pandai, alim ulama, dan hulu balang. Pada pita tertulis, Sakti Alam Kerinci sebagai moto daerah, maskot Gunung Kerinci sebagai ikon pariwisata Provinsi Jambi sekaligus maskot Kabupaten Kerinci sebagai tujuan wisata yang menarik wisata domestik maupun mancanegara. Demikian yang dapat kami ulas untuk sejarah Kerinci. Terima kasih sudah menonton.